Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Malam Mencekam? Senang sekali kita bisa berjumpa di kesempatan hari ini, tentunya di edisi yang spesial. Nah, edisi hari ini adalah edisi paling berbeda, yaitu kita akan membahas dan ngobrol dengan artis dari film Kajiman. Nah, ini film Kajiman ini luar biasa apa? Bukan nama orang ya, Kajiman ya. Ini nama sebuah pesugihan. Kita kenalan dulu nih. Jadi saya Mang Ei, host dari Malam Mencekam yang nggak ada di depan kamera. Biasanya saya di belakang aja, suaranya doang. Sekarang saya terpaksa muncul karena harus ngobrol dengan Mas Jordi, artis dari film Kajiman ini. ya. Nah, Sobat MM, jangan skip videonya. Kita harus dengarkan kisah-kisah nyata dari para pemeran film Kajiman ini. Ini akan tampil Tanggal 18 Mei 2023 ya Sobat MM, jangan lupa malam Jumat. Oke. Makin mencekam berarti ya. Betul, mantap sekali. Mantap. Cocok. Jadi jangan sampai nggak nonton. Harus nonton ini. Harus nonton di bioskop. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan pemerannya. Dan kesempatan hari ini ada dua ya. Ada Mas Jordi Pranata dan Mbak Uli Triani. Betul. Oke, ini artis kita semua nih. Cakep dan ganteng. Luar biasa ya. Iya betul. Nah, sebelah saya ada belum asisten kenalan ya. produser ya. Iya, dari betul. Malam Mencekam, Iya. namanya Teh Sasa. Halo Sobat MM, salam kenal. Ya. Oke. Halo. Kita langsung ke Mas Jordi dan Mbak Uli nih. Kita ngobrol-ngobrol. Ayo mring Pracimasono. Ayo saka wetan balio mangetan, ayo saka kulon balio mangkulon. Di rumah orang yang melakukan pesugihan, selalu ada bagian dari keluarga mereka yang meninggal di usia muda. Dia punya anak perempuan, tapi foto dewasanya nggak pernah ada. Mungkin meninggal waktu masih kecil. Nanti Makhluk itu akan dendam bila perjanjiannya dilanggar. mana saya jana? Karena tujuan kau. Wajahnya ada dia pangadenan ibu. Saya mau tanya Mas Jordi nih, apa sih film Kajiman itu tuh tentang apa? Tentang apa ini? Yang jelas horor sih iya ya, tapi tentang apa nih? Dari Mas Jordi dulu deh. Oke, halo semua Sobat MM. Mungkin banyak yang bertanya ya Kajiman itu apa sih gitu. Yang jelas ini bukan film drama Korea. Kajiman. Kajimen ya. Bukan, tapi ini adalah cerita mistis yang berasal dari tanah Jawa. Awalnya kita pun pemain bertanya-tanya ini Kajiman ini apa ya, kan kita baru dengar gitu. Biasanya hantu yang kita tahu adalah wanita berambut panjang bernama kuntilanak atau anak kecil memakai pampers bernama tuyul, sedangkan Kajiman ini apa gitu. Jadi singkat cerita, Kajiman ini nanti akan menceritakan tentang pesugihan gitu. Pesugihan. Pesugihan. Orang-orang yang melakukan pesugihan. Terus kalau Kajiman ini sendiri sebetulnya dari sutradara kita pun mengumpulkan beberapa data nih tentang Kajiman ini wujudnya kayak apa ya gitu. Apakah dia bertubuh besar atau bertubuh kecil. Jadi Mas Adrianto Dewo, sutradara kita itu mengumpulkan data dari berbagai macam sumber untuk mencari tahu sosok Kajiman ini seperti apa. Dan beliau menarik kesimpulan ya sosok yang tua dan berambut panjang gitu, dan dia tuh sangat kuat gitu. Dan makanya kenapa orang-orang yang tahu Kajiman itu apa tuh memperebutkan dia untuk menambah kekuatan, untuk menambah kekayaan gitu. Jadi film ini akan menceritakan tentang sosok Kajiman itu yang kebetulan kita ambil pendekatannya dari pesugihan. Oh. Jadi Berarti Kajiman itu ini sosok makhluk berarti sosok, ya? betul. Iya, betul ya. Bisa dibilang seperti itu, sosok atau makhluk atau zat yang sangat kuat dan diperebutkan oleh banyak orang.
Kalau di Baik. filmnya itu menceritakan, ini aku cerita sedikit tentang filmnya, menceritakan tentang seorang perempuan bernama Asya yang baru aja kehilangan ibunya. Dan dia ini mau melanjutkan hidupnya tanpa ibunya, tapi semenjak kematian dari ibunya ini dia dihantui sama hal-hal yang kok nggak masuk di akal gitu. Sampai akhirnya dia ditugaskan untuk home care karena Asya ini seorang perawat. Dia ditugaskan ke sebuah rumah, dan di rumah itulah dia menemukan semakin banyak keganjalan di dalam hidupnya gitu. Baik. Nah, Mas Jody, itu kejadiannya si film ini sebenarnya di daerah mana? Bukan syutingnya, maksudnya kejadiannya daerah mana? Kejadian real yang ada kajimannya tuh. Sebetulnya ini dari kisah tanah Jawa ya, jadi banyak kejadiannya itu di Semarang, di Jogja gitu. Pesugihan kan masih sangat kental ya di tanah Jawa. Kalau aku kan kebetulan dari Sumatera. Dari Sumatera memang sangat apa ya, tabu mungkin yang mendengar istilah pesugihan atau kayak orang yang memuja ilmu tuh mungkin di Sumatera ada tapi tidak sekental di Jawa gitu. Jadi kajiman ini tuh berasalnya dari Jawa. Jawa Tengah ya tepatnya. Di film ini Mas Jordi berperan sebagai apa nih? Boleh cerita Aku sedikit berperan nggak? sebagai Rama. Oh iya. Rama Baik. ini adalah teman kerjanya Asya, berarti aku juga seorang perawat. Rama ini seorang perawat yang akhirnya dalahnya keikut dalam petualangannya Asya. Oh, terseret gitu ya? Terseret gitu, Oh, padahal niatnya hanya ingin membantu tapi malah terseret. baik, baik. Penasaran kan? Penasaran kan? Makanya Ramai. nonton dulu ya. Durasi berapa lama itu filmnya? Aku sendiri belum tahu karena kita para pemain belum nonton, tapi ya kurang lebih 100 menit lah, 100 menitan. Hampir 2 jam ya. Nggak sampai, tapi nggak sampai 2 jam. Oke, kalau Mbak Uli sebagai Aku berperan sebagai Mia. Mia itu menantu dari Pak Pak Ismail. Ismail. Wow. Nah, jadi nanti Asya itu di rumah kerjanya ya Di di rumah rumah. aku, di rumah Ismail gitu. Berarti menantu dengan Pak Ismailnya satu rumah gitu ya? Iya. Karena kan Pak Ismail itu sudah Sakit-sakitan sudah gitu. sakit-sakitan. Jadi dia perlu bantuan inilah ya, perawat untuk bantuan medis gitu, perawat medis untuk merawat beliau gitu. Nah, nanti di karakter aku itu ya Asya tuh jadi nggak cuman aku aja sih di Kajiman ini tuh. Kenapa bisa dibilang film horor yang nggak biasa? Karena ini tuh film horornya mikir ya, Jor ya. Banget. Film horornya mikir gitu, karena bukan film horor yang Kayak ketebak Jeng, jeng, ceritanya jeng, jeng. gitu ya. jeng 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 jeng, kayak bule lah ya. Muncul. Kayak film-film bule. jeng 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 jeng, kuntilanaknya muncul Iya. gitu kan. Enggak, jadi kita tuh selalu ini misteri sih. Jadi misteri ya. Oh, Betul. Misteri yang baik. membuat kita berpikir Ini kemana nih? Rama nih, Iya, iya. Rama nih Baik atau jahat enggak ya? Gitu. Oke. Iya. Mia nih baik atau jahat ya? Iya. Rama nih niatnya apa ya? Mia nih niatnya apa ya gitu. Oh, Jadi gitu. mikir filmnya. Makin Enggak penasaran yang nih. cuman Jadi jump scare doang. bukan horor anak lah gitu ya. Bukan horor yang biasa gitu ya. Horor biasa kan, rumah angker yang Iya. gitu ya. Yang ketebak jalan ceritanya gitu ya. Terus Oke. nongol Oh, sweet setannya. gitu. Iya. Oke, Mbak Uli sama Mas Jordi, kira-kira pas saat syuting film Kajiman ini ada nggak pengalaman horor atau apa gitu? Kejadian yang aneh, yang mistis? Sebetulnya kejadian pas syuting ya, aku tuh sudah merasa aneh di rumah sakit sebetulnya. Jadi aku kan orangnya penasaran banget nih. Selalu setiap syuting itu cek dulu tempatnya. Ini aman kok gitu. Dan apalagi ini film horor. Jadi kita syuting di rumah sakit itu lumayan lama waktunya. Aku tuh ngerasa kayak kok hawanya kayak sedih,
menyimpan banyak kejadian yang kurang mengenakan gitu. Terus aku tanya sama security di sana, iya mas, ini memang rumah sakit bekas COVID. Terus kayak, oh god. Pertanyaan pertama tuh kayak, tapi ini sudah aman kan Pak? Maksudnya sudah steril? Oh udah gitu. Terus aku coba keliling gedung. Jadi kalau nggak salah ada 4 atau 5 lantai itu rumah sakit. Kita hanya stay di lantai 2. Jadi di lantai 4 kosong. Cuman aku penasaran, aku nyalain kamera, terus aku ke lantai 3 dan 4. Sendirian itu. Sendiri, berharap kayak ada apa kek gitu kan. Set lewat atau apa. Jadi nyampe lantai 3 tuh emang hawanya aja udah bikin merinding karena tahu kan rumah sakit yang kayak tiba-tiba nggak ada orangnya, Iya. tapi kasurnya masih ada, spraynya masih ada, selang oksigen masih ada gitu. Jadi memang tiba-tiba terbengkalai gitu. Terus aku jalan, semakin merinding aku stop kayak aduh udah nggak berani deh gitu. Terus naik ke lantai 4 itu lebih menyeramkan lagi. Mungkin kedua lantai itu tuh yang paling nggak pernah dijamah manusia. Gitu. Awalnya tuh dingin tapi kayak mereka tuh tahu kehadiran aku tuh kayak wah ada manusia gitu, makanya aku nggak berani. Cuman pas aku lihat rekamannya kayak nggak ada apa-apa lagi gitu. Padahal kan pengen ya kayak apa kayak seret gitu lewat tapi nggak ada. Ada tantangin memang anaknya tapi nggak ada apa-apa. So far itu. Mungkin kalau untuk yang di rumah Kak Uli nih bisa cerita karena ini lokasinya rumahnya Mia. Coba Mbak Uli, dari Mbak Uli ada kejadian nggak? Aku Selama tuh rada-rada syuting? trauma ya, gara-gara kemarin ya. Kenapa tuh? Coba cerita di lokasi. Setelah adegan apa tuh? Jadi ceritanya tuh aku lagi adegan, lagi acting, sedang melihat sekeliling kayak gini kan actingnya tuh begitu gitu, yang lagi ngelihat lah gitu ya sekeliling. Nah pas aku lagi ngeliat sekeliling tuh di tengah-tengah pandangan aku tuh ada yang berdiri gitu. Tapi kan karena aku lagi acting, jadi tuh aku kayak dalam hati kayak astagfirullahaladzim apa itu gitu. Tapi mukanya gitu. tetap acting, Iya. mukanya tetap gitu. Iya. Tapi dalam hati tuh kayak udah cut dong Iya. gitu, udah gitu kan. Nah pas yang udah cut kan kayak oke, cut gitu kan, aku langsung teriak tuh, boleh ada yang nemenin aku nggak ya di atas gitu, karena yang dipakai syuting di bawah jadinya kan di atas kosong kan, nggak ada orang sama sekali. Tapi karena aku harus naik tangga, jadi ya udah aku acting aja gitu, jadi nggak ada orang sama sekali. Makanya aku langsung teriak, tolong dong ada yang nemenin aku satu orang di atas. Aku nggak cerita tuh, belum cerita sama sekali. Aku tuh baru cerita setelah syuting. Aku syuting judul lain dengan kru yang sama, jadi krunya tuh kru Kajiman juga. Iya, tapi di project lain. Terus dia nyamperin aku kan, Mbak apa kabar gitu, baik. Terus dia kayak, kemarin gimana Mbak? Kajiman, ada cerita nggak? Terus aku kayak, hah, apa nih? Nggak tahu Mbak, kru tuh banyak banget tahu yang lihat. Gue juga, udah langsung bertukar cerita di situ. Bertukar cerita, gitu aku merinding tuh kayak gue kayak trauma nih gue kalau cerita. Itu tuh bentuknya sosok atau gimana gitu? Tinggi besar Sosok. gitu. Tinggi segede kusen pintu. Hah? Tinggi juga ya. Tapi kan karena aku nggak bisa ngelihat lagi ya, kan karena aku lagi acting kan, jadi aku nggak bisa. Gimana sih kalau kita ngeliat, kan aku nggak bisa gitu kan. Gak bisa diulang. Jadi kayak set apaan? Jadi kayak set apaan tuh? Tadi apa ya gitu kan jadinya kan. Nah itu akhirnya cerita-cerita sama kru aku tuh ada yang persis di tempat aku berdiri di tangga itu, di tangga rumah itu. Si kru tuh ngelihat tapak kaki anak kecil. Terus di dalam kamar ada gantungan baju gerak sendiri. Itu sih so far kru, sama ada yang kesurupan waktu ngeset. Nah tapi kita nggak tahu ya Jok ya. Kita nggak tahu, tapi kalau dari aku sama Agni, jadi kayak kan memang jadi gimana ya cara ngejelasinnya, rumahnya tuh lantai 2 ya kan. Nah yang Kak Uli ceritain barusan itu di lantai 2 kan. Nah, ada satu hari waktu itu, ruang di lantai 2 itu dipakai untuk ruangan talent standby. Jadi kayak ruang talent tidur, ruang talent apa. Nah, kita tuh dibilang waktu itu, teman-teman kalau bisa jangan ada yang tidur di sini ya, gitu.
Nah, aku sama Agni kan belum pernah kayak gimana-gimana. Jadi ternyata di lantai 2 itu ada ruangan kosong untuk talent standby, sama satu lagi ada kamar mandi sebetulnya, tapi nggak pernah dibuka. Jadi kita kalau ke toilet itu cuma ke bawah, ya kan? Selalu ke bawah, selalu ke bawah. Ternyata di ruangan toilet itu. Nah itu Iya, yang gue lihat tuh di banyak depan tuh yang pintu kalau toilet lewat itu. kayak kamar itu tuh kayak ditimpukin gitu, kayak ada yang tek nimpuk batu, atau enggak kayak kalau kita lagi di bawah semua nih, di atas tuh ada yang kayak gitu, terus kita nengok ke atas, oh di atas nggak ada orang gitu. Nah pada saat itu aku sama Agni malah tidur di sana, bodoh banget ya kita. karena karena Itu udah capek, sosok-sosoknya yang ada di dalam film nggak kira-kira? kayaknya Nggak ada beda. kalau itu. Nggak ada hubungan ya? Beda. Berarti yang Beda. isi rumah itu Enggak. kayaknya gitu ya. Iya, penunggu rumah itu. Jadi aku sama Agni tidur. Karena kita udah capek banget, kayaknya udah nggak mikir, udah deh bodoh. Karena mau tidur di mana lagi gitu, di bawah pasti crowd sama kru dan yang lain-lain. Kita tidur, dan ternyata di situ Agni ketindihan. Ya, Agni ketindihan. Kalau bahasa Sundanya itu apa? Erep-erep. Erep-erep meureun ya. Erep-erep. Rep-repan. Rep-repan ya betul. Itu Ih, gua yang lain nggak juga tahu gitu tuh sama. kayaknya. Mengalami nggak artis-artis yang lainnya teman-teman? Om Tionya sendiri Aku sih enggak. mengalami nggak kira-kira? Cerita sih nggak, aku cuman kayak ngerasa hawanya nggak enak. Agni ketindihan, terus Kak Uli, kru gitu. Dan memang satu sumber di lantai 2 di depan kamar mandi yang nggak pernah dibuka itu. Gitu. Nah, Sobat MM, jadi jangan coba-coba bermain dengan goib. Nah, ini kan buktinya ya. Betul. Jangan nganggap enteng. Jadi Jangan nganggap remeh. dianggap remeh. Selalu ada kejadiannya. Gitu ya. Untuk Mbak Uli dulu deh. Mbak Uli, gimana Mbak Uli mendalami karakter sebagai Mia di film Kajiman ini gitu? Ada nggak misalkan ritual dulu atau gimana? Ada hal-hal Cek khusus dulu. nggak tuh ya? Hal khusus atau cek kodam dulu? Cek dulu wetonnya apa. Iya. Kodamnya siapa, Iya. ya kan? Enggak. Paling sama sih yang tadi Jordi bilang, research ya, karena begitu dikasih tahu Kajiman gitu. Terus aku Google kan, Kajiman tuh kayak literasinya dikit sekali, nggak banyak deskripsinya kan. Betul. Jadi mau nggak mau nyari nih Kajiman apa ya. Dia tuh kan ya itu kayak tadi Jordi bilang, kalau pocong, kuntilanak mungkin kita kayak udah very inilah ya, familiar lah ya, coy. Jangan sampai ngeliat sih ya, jangan sampai ketemu sih ya. Coy. Coy, jangan gitu. Tapi maksudnya kita udah lebih familiar lah ya dengan makhluk-makhluk itu. Tapi Kajiman tuh kayak, ini apa ya? Nah, terus jadi lebih ke apa namanya, nyari-nyari si Kajiman itu sendiri. Terus karakternya juga ya banyak lah PR-nya sebelum memerankan ini. Tapi mostly ya harus tahu tentang Kajiman dan pesugihan itu sendiri. Baik. Kalau untuk Mas Jordi, gimana nih cara mendalami karakternya sebagai Rama? Belajar dulu atau gimana ya? Kursus Iya, dulu gitu. Kalau dari Rama kebetulan produksinya tuh memfasilitasi kita untuk belajar medis, khususnya menjadi perawat gitu, karena kan nggak sembarangan ya, ada ilmunya gitu. Iya. Menjadi perawat. Jadi kita dikasih workshop, kita ngobrol sama perawatnya langsung gitu, bagaimana sistem mereka bekerja, terus kayak buang ya hal-hal simpel lah yang akan kepake di film gitu, kayak memisahkan limbah medis, terus bagaimana cara kita berkomunikasi sama pasien yang sudah berumur gitu. Jadi itu tuh kita dikasih workshopnya, bahkan sampai kita diajarin cara ngambil darah, cara menjahit kulit gitu-gitu tuh diajarin gitu. Berapa lama tuh? Kurang lebih 1 bulan kita dikasih workshop seperti itu. Sempat 7 kali ketemu sama perawat aslinya. Tuh, terus kayak research kayak sesama perawat itu apa sih yang dilakukan kalau lagi free time gitu. Terus mereka punya ruangan buat istirahat nggak sih? Kan selama ini yang kita lihat ruangan perawat itu selalu standby di resepsionis, dirawat gimana. Terus kalau misalnya mereka capek mau rebahan itu di mana sih gitu. Kita belajar gitu. Belajar itunya. Terus sama kalau aku sendiri kayak mencari tahu nih, mulai di awareness terhadap
istilah-istilah kayak weton, terus kayak pesugihan, perdukunan gitu tuh mulai pelajari gitu. Mulai baca gitu dukun, terus gimana cara jadi dukun, terus kayak apa sih, kenapa orang mau memilih jalan pintas seperti ini ya gitu. Karena kan ada yang dipertaruhkan gitu, bukan semena-mena oke lu gue jadiin kaya, tapi gue bisa memiliki apa nih, lu menjanjikan apa gitu. Kayak Waktu gitu-gitu. awal dapat tawaran main film ini gimana? Deg-degan nggak? Wah ini horor nih. Ada pilihan atau gimana? Sangat-sangat. Pertama yang kayak ini kan film kedua aku sama Mas Adri gitu. Mas Adri itu jarang banget bikin horor. Bahkan ini kayaknya horor film pertama dia deh kayaknya. Pertama kan. Jadi kayak pengen tahu isi kepalanya orang yang jarang horor tuh gimana sih. Ternyata pas dikasih skrip oke ini bukan tipikal horor yang sudah beredar gitu. Yang tadi Pauli bilang kayak bukan cuma dikagetin, tapi kita mikir, dan buat aku sendiri jadi kayak setelah syuting gitu ya, tidur tuh kayak matiin lampu atau enggak ya, nyalain aja deh gitu. Terus pas udah posisi tidur kayak Ada yang ngeliatin nggak gitu? di kolong kasur aman kan gitu. Iya. Karena pas baca itu tuh kayak waduh kok jadi malah horornya tuh bukan yang kayak setan berambut panjang, kayak justru gitu. Iya. Jadi kayak Parno sendiri gitu ya? Jadi Parno, dan itu justru yang lebih menyeramkan gitu. Iya, Jadi pas betul. ditawarin langsung kayak oke, kita sikat, apalagi karakter Rama sendiri belum pernah aku dapetin gitu. Jadi seorang perawat, terus kayak akan belajar ilmu medis gitu. Jadi langsung say yes gitu. Itu kalau tidur di lokasi syuting atau pulang ke hotel? Kita pulang ke hotel, cuman kan pasti ada, nah yang namanya film horor kan ada syutingnya tuh di jam malam aja gitu. Jadi kita callingan sore, nunggu matahari nggak ada. Jadi pasti akan agak ada momen ketiduran di lokasi syuting gitu. Nginep ya sampai pagi ya? Iya, biasa sampai subuh pulang. Pakai tenda atau gimana? Atau ada rumah penduduk? Enggak, kita disediain ruangan, terus ada kursi-kursi untuk masing-masing pemain Oh gitu. gitu. Saya pikir berhari-hari di lokasi syuting kan serem juga. Kalau Mbak Uli gimana? Minta diruqyah kayak langsung. Makanya inget gak Jod, gue kan nggak pernah tidur di atas kan, pasti gue tidurnya tuh sembarangan di Iya, sofa di bawah sofa. lah, di mana lah, karena Trauma karena itu mau ya? tidur di tempat yang banyak orang, nggak mau di Gak atas. mau, emang kita tuh ngeriung semua waktu, apalagi khususnya di rumah ya, di villa itu kita bareng-bareng, nggak ada yang berani kayak gue mau istirahat dulu ya, tidur di ruang, nggak ada. Itu semua kayak Nggak ada. lagi ngobrol, tarik kursi, tidur gitu. Jadi ini Bahkan- film pertama Mas Jordi dan Mbak Uli ya? Film horor pertama Film gitu horor ya? pertama atau memang film pertama? Kalau ini film horor keduaku. Kedua Sama, ya? aku juga. Horor Aku semua. juga. Horor Enggak, kedua. aku udah pernah maksudnya sebelumnya udah pernah film horor. Iya. Cuman yang mengalami kejadiannya Yang di horor ini. yang Iya, trauma sama-sama. banget ya sampai ke bawah sampai sekarang gitu. Nanti ada tawaran lagi, siap ya? Di horor Siap lagi. Jadi nyandu. Mbak Uli gimana? Mbak Uli kayaknya sensitif terhadap makhluk-makhluk seperti itu Jadi ya? bisa Iya. katanya. Jadi bisa gitu ya? Enggak, sebetulnya tuh kayak pas kemarin kejadian gitu kan, karena kan memang lagi kayak gini kan, kita lagi promo film kan, Iya. terus di headset aku ada suara orang gitu. Suaranya kayak gimana sih Kak? Kayak gitu. Kan kayak gini nih, kita lagi ngobrol kan, rame kan ngobrolnya kan, terus ini kayak terus ini gitu. Terus gue kayak kenapa? Aku nanya sama hostnya Iya. gitu, kayak kenapa Mbak misalnya kan, kenapa Mas gitu. Terus si hostnya tuh kayak yang cuman dia bingung gitu kan, aku tanyain. Iya. Terus aku pikir bukan dia kali ya yang ngomong. Aku ngeliat ke kameramen gitu. Terus kameramen kan bingung juga kan Iya, gitu. iya. Terus kayak nah pas abis tuh suaranya ada lagi kayak gitu, suara cowok. Tapi pas di headset itu ada suara, aku kan langsung lihat ke hostnya, karena ini udah 2 kali kan suaranya kan. Aku tuh ngeliat hostnya mulutnya gini, diem. Terus aku kayak, itu siapa yang ngomong ya? Gitu, aku tuh langsung panik banget, langsung lemes aku. Makanya kayak
Ya oke kita promo, tapi ini gak settingan. Demi Allah ini gue gak settingan. Gue disuruh lagi juga gue gak mau. Jam berapa Nggak itu mau kejadiannya? gue. Malam. Kemarin, 2 Malam. hari lalu. 2 hari lalu. Malam atau siang? Siang atau malam? Malam. Jam? Jam 8. Itu hari Selasa Berapa berarti kan. Itu kemarin tuh Selasa Kliwon bukan sih? Jangan-jangan. Jangan-jangan Iya. tuh yang apal beton tuh. Oke, Iya, lanjut. makanya pas aduh nanti podcast lagi sama MM terus gue kayak online calling. Oh ya oke. Aku tuh kayak langsung trauma banget sumpah. Gue pakai headphone itu tuh aku trauma banget asli. Karena kan headphone di sini kan suaranya tuh di kuping Di dalam, banget iya, suaranya. Serem sih. Baik-baik. Oke. Nah, Lanjut. Sobat MM gimana? Jadi penasaran kan pengen nonton film Kajiman ini? Jangan sampai nggak nonton loh. Kalau nggak nonton rugi nih. Jadi hari Kamis malam Jumat ya. Tanggal 18 Ya. Mei 2023. Oh iya. Jadi untuk Sobat MM juga yang ingin tahu perihal pesugihan-pesugihan di konten-konten kita juga itu udah banyak banget pesugihan-pesugihan semua. Cuman yang Kajiman ini belum ada. Baru denger malah. Baru dengar malahnya. Aku baru mau nanya. Jadi Udah yang ada belum pesugihan-pesugihan kayak pada umumnya bisa dilihat di kontennya Malam Mencekam. Di situ untuk dijadikan pelajaran, bukan mengajari melakukan pesugihan loh. Betul. Jadi ujung-ujungnya selalu Kayak sakit. ya tidak gitu. membuahkan hasil dengan bagus. Ada yang harus lah dikorbankan gitu kan, sama kayak di film. Sama nggak? Kajiman ini. Kajiman juga begitu kan? Sama ya. Iya, ada Kajiman kan tumbal iblis kan, penagih berarti selalu janji. ada tumbal. Iya betul. Dari kisah-kisah ini mungkin Mas Jordi dan Mbak Uli punya pesan tentang pesugihan nggak? Setelah memerankan Aduh. ini ya film ini apa? Jadi mereka nih mau melakukan pesugihan. Gimana kira-kira? Dicegah kah atau cuman diceritain aja gitu? Pesugihan jangan deh misalnya gitu. Agak takut ya untuk Jadi pesan moralnya gitu. aku tuh sebetulnya sangat menghargai. Aku menganggap selain di agamaku, di agama Muslim kan memang kita dibilang hidupnya berdampingan kan. Ada lah makhluk dan dunia seperti itu ada. Kayak di Banten gitu misalnya ada yang ilmu kebal apa gitu kan segala macam. Aku tidak menyerang maksudnya dalam artian bohong atau apa segala macam. Aku respect gitu. Aku Ya. percaya itu adalah sebuah kebudayaan dari Indonesia, dari tanah leluhur kita. Jadi mungkin kalau misalnya untuk berpesan gitu, aku cuman yang tadi terpintas di kepalaku mungkin lakukan itu untuk kebaikan gitu. Maksudnya dipakai do it with wisdom gitu. Jadi mungkin memang untuk kan ada kita punya ilmu untuk saling membantu gitu kan, untuk menyembuhkan atau untuk membersihkan energi negatif gitu. Jadi untuk yang memiliki ilmu-ilmu seperti itu lakukan itu untuk kebaikan dan dengan wisdom. Dan kalau untuk teman-teman yang mau melakukan pesugihan gitu, coba kembali ke Tuhan gitu ya. Karena kita memilih Jangan pilih jalan itu. Iya. teman gitu, jalan pintas, tapi kalau harus ada yang dikorbankan dari apa yang kita punya, kayaknya aku mikir 10 kali 1000 kali gitu. Iya, betul. Jadi coba deh berpikir ulang kalau misalnya udah ada niatan untuk melakukan itu. Oke, baik. Mbak Uli gimana? Pesannya? Kalau aku kayak pesugihan kerja pesugihan. Dari dua ada pesugihan mendingan pinjol gitu. Kalau suruh milih. Betul. Pinjol paling yang disita rumah, mobil. Betul. Kalau Pesugihan? Kalau ini nyawa. Nyawa yang disita. ibu kita, anak itu coy nggak mau. Coy. Iya kan karena biasanya si pesugihan itu kan tumbalnya adalah orang-orang terdekat kan Betul. gitu. Orang yang kita sayangi. Pasti biasanya. keluarga kan. Ya pasangan, ya anak. Sekarang ngapain punya uang banyak tapi kita tidak bisa merasakan atau tidak bisa berbagi hal itu dengan orang-orang yang kita sayang. Betul. Betul. Setuju. Betul. Betul. Nah, yang terakhir, Sobat MM, ini kita dengarkan akhir cerita dari Mas Jordi dan Mbak Uli. Apa nih yang mau disampaikan? Mas Jordi dulu, coba. Buat seluruh sobat MM yang sudah menonton video ini atau yang nanti akan menonton film Kajiman,
Saran dari aku nontonnya jangan sendirian ya. Betul, betul. Betul. Bagi tiketnya dong Ya, katanya. karena apa? Karena aku aja yang memainkan di film ini tuh pulang takut nyetir sendirian, takut tidur matiin lampu. Jadi mungkin kalau yang nanti mau nonton bawa temennya, seenggaknya bisa ada teman ke parkiran bioskop gitu. Biasanya kan kalau malam udah sepi tuh. Iya. Jadi ada teman buat ngobrol gitu. Terus diambil positifnya kalau yang udah nonton, karena kita membuat film, membuat karya kan bukan untuk hal yang buruk ya, pasti akan ada hikmahnya gitu. Jadi semoga bisa diambil hikmahnya dan semoga terhibur. Amin. Amin. Mbak Uli? Mbak Uli. Iya, untuk semua Sobat MM, jangan lupa ya nonton Kajiman tanggal 18 Mei, mulainya di bioskop. Dan sama kayak Jordi, kita harus bijak dalam nonton film tuh diambil, jangan, wah nih gue bisa nih ternyata nih pesugihan, soalnya gue punya ini yang Selasa Kliwon misalnya gitu kan, langsung ngecek weton nih, wah jangan ya. Jadi benar-benar harus bijak, ini buat hiburan ya. Film ini buat hiburan, jadi semoga terhibur. Ya. 18 Mei 2023 di seluruh bioskop di Indonesia. Serentak ya. Serentak. Dan konon film ini horornya beda dengan yang lain. Betul ya, Mas Yodi? Ini Silakan pokoknya di tanggal 18. seru lah. Ini Dikasih misteri ya. Misteri. Baik. Nah, terima kasih Mas Jordi, Mbak Uli. Bincang-bincang ini mudah-mudahan nanti filmnya meledak ya. Amin. Kita doakan. Amin. Jadi ada jilid kedua, jilid ketiga, jadi rame. Iya. Mbak Uli sama Mas Jordi jangan lupa hati-hati. Iya, hati-hati. Hati-hati. Ada yang ngikutin. Ada yang ngikutin. Semakin malam semakin mencekam. Oke, Sobat MM, akhirnya saya mangai Neng Sasa atau Teh Sasa. Undur diri. Ya, Mas Jordi Pranata dan Mbak Uli Triani undur diri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.